mempresentasikan tentang aplikasi surfaktan dalam bidang pertanian, khususnya pengaruh surfaktan terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Halo, saya Rizky Aditya Putra Nugraha. Nama saya Nurul Gantari. Nama saya Zahwa Nabila Putri. Nama saya Bika Regina Mahdani. Nama saya Faiki Ibrahim. Nama saya Muhammad Arif Syafaat. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok. Surfaktan adalah senyawa organik yang terdiri dari dua komponen hidrofilik yaitu komponen polar dan komponen hidrofobik yaitu senyawa nonpolar. Surfaktan berfungsi sebagai pengurang gaya alami pada tegangan permukaan yaitu pada air dan udara, serta untuk mengurangi gaya alami yang terjadi pada tegangan antarmuka seperti air dan minyak. Surfaktan ini aplikasinya luas seperti pada pembersih, pelumas, dan produk perawatan kulit. Tapi pada kali ini kita akan membahasnya pada aplikasinya di bidang pertanian. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan jenis-jenis surfaktan. Yang pertama ada anionik. Jika muatan pada ujung hidrofilik negatif, surfaktan disebut anionik. Ini mengandung gugus fungsi anionik di bagian atasnya, seperti sulfat. Yang kedua ada kationik. Jika ujung hidrofilik bermuatan positif, disebut kationik. Alkil amonium klorida adalah contoh umum surfaktan kationik. Yang ketiga ada zwitterionik, yaitu memiliki pusat kationik dan anionik yang terikat pada molekul yang sama. Pada dasarnya, bermuatan ini bersinol, betain, dan amino oksida adalah contoh surfaktan jenis ini. Yang keempat, ada non-ionik, netral, dan tidak ada muatan pada ujung hidrofiliknya. Surfaktan non-ionik memiliki gugus hidrofilik yang mengandung oksigen berikatan kovalen yang terikat pada struktur induk hidrofobik. Surfaktan berperilaku seperti senyawa organik yang bersifat amfifilik, yaitu mengandung gugus hidrofobik pada bagian ekornya dan mengandung gugus hidrofilik pada bagian kepalanya. Susunan kepala hidrofilik berada pada antarmuka air dan gugus hidrofobik sejajar dengan minyak. Surfaktan mengandung komponen yang tidak larut dalam air dan komponen yang larut dalam air. Surfaktan akan berdifusi dalam air dan terabsorpsi pada antarmuka antara udara dan air atau pada antarmuka antara minyak dan air. Jika air dicampur dengan minyak, sifat ini memungkinkan surfaktan bertindak sebagai deterjen, bahan pembasah, bahan pembusa, dan pendisinfektan. Oke, berikut beberapa fungsi surfaktan. Yang pertama dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi. Nanti surfaktan dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi yang terkandung dalam pupuk cair oleh tanaman kedelai. Terus yang kedua, itu dapat memperbaiki distribusi pupuk. Nanti surfaktan yang digunakan dapat membantu menyebarkan pupuk secara merata ke bagian permukaan daun tanaman. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pupuk. Nanti surfaktan dapat membantu memastikan bahwa nutrisi yang tersebar dalam tanaman itu dapat merata sehingga tumbuhan dapat dihasilkan secara optimal. Lalu pembahasan selanjutnya tentang surfaktan yang digunakan. Jadi jenis surfaktan yang digunakannya ialah surfaktan Agristek. Surfaktan Agristek merupakan merek dagang yang menyediakan surfaktan dengan bahan aktif alkil poliglikol etoksisulfat. Dalam penelitian yang disebutkan, surfaktan Agristek digunakan pada dosis 1 ml per liter air untuk meningkatkan efektivitas pupuk cair yang diberikan pada tanaman kedelai. Selanjutnya, fungsi dari surfaktan agristik tersebut yaitu biasa digunakan dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pestisida. Definisinya adalah surfaktan yang dirancang khusus untuk digunakan dalam aplikasi pestisida dan herbisida yang membantu dalam memperbaiki penyebaran, penetrasi, dan kohesi larutan pestisida.
Selanjutnya ada mekanisme kerja. Yang pertama itu pembuatan komposting menggunakan metode NCT yang didasarkan dengan 3 taraf perlakuan. Yang kedua itu pemaparan tanaman kedelai dengan menggunakan gelombang 4 kHz dengan lama pemaparan selama 25 menit. Dan yang ketiga perlakuan variabel pertumbuhan tanaman meliputi panjang tanaman, jumlah daun, jumlah luas daun dihitung untuk daun kurang daun yang berwarna hijau dan daun yang sudah membuka sempurna. Yang keempat, ada bobot segar biji penanaman, bobot kering biji pertanaman dilakukan dengan menimbang seluruh biji dari masing-masing sampel. Dan yang terakhir ada data hasil pengamatan yang diperoleh dengan analisis uji F ANOVA dengan taraf 5% menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK faktorial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.